Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya banyak berkat yang boleh kita dapatkan di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi hari ini bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada acara Mawar pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang sola gratia. Bapak-bapak reformasi, khususnya Martin Luther, banyak mengajarkan kepada kita tentang makna iman, bagaimana makna tentang anugerah, dan juga bagaimana pentingnya kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua mengerti tentang makna sola gratia. Apa itu sola gratia? Kalau dikatakan di dalam bahasa Latin tentang sola gratia, ini diartikan tentang bagaimana hidup ini hanya karena anugerah. Jadi bukan karena hebat kita untuk mengerjakan sesuatu, bukan karena usaha kita, bukan karena kita mau bisa memberi ataupun juga kita bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, atau kita melakukan sendiri ini istilahnya karena saya mampu, maka saya kerjakan itu. Bukan jemaat Tuhan. Tetapi sola gratia ini adalah menggambarkan tanpa ada campur tangan manusia, disitulah Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Sehingga tanpa disadari oleh kita sebagai manusia, perjalanan hidup ini bisa kita lalui dengan tanpa sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Dan ketika kita berjalan, seringkali kita bertanya, apakah saya mampu? Apakah saya kuat? Apakah saya bisa menyelesaikan masalah ini? Ingat Bapak Ibu, tanpa disadari kita bisa melewati semuanya, baik itu lembah air mata, baik itu sakit penyakit, kesulitan, ataupun persoalan dalam hidup ini, kita yakinkan bahwa semuanya pasti selesai. Tetapi persoalannya ketika kita menjalaninya, seringkali ada proses ketakutan, ada proses kekhawatiran yang seringkali terjadi, sehingga membuat kita ragu untuk kita yakin bahwa ada anugerah Tuhan yang bekerja di situ. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini sangat jelas berkata tentang apa itu sola gratia. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 8 ini sangat jelas bagi kita semua bahwa pemberian Tuhan atas hidup kita itu adalah cuma-cuma. Karena firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Maka minggu lalu saya membahas tentang sola fide. Apa itu iman? Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu menggambarkan bahwa hidup ini karena kita percaya sama Tuhan. Jadi bahasa sederhananya saya katakan gini, kalau hari ini kita berpikir sakit, maka hasilnya akan sakit. Tapi kalau hari ini kita berpikir sehat, maka hasilnya akan sehat. Nah, bagian firman Tuhan di ayat yang ke-8 dalam surat Efesus pasal yang kedua ini katakan, kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Kasih karunia itu perbuatan siapa? Bukan antara manusia dengan Tuhan, tapi itu adalah murni kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jadi tidak ada campur tangan manusia di situ. Dan dikatakan lagi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti berlakunya kasih karunia Tuhan bagi kita karena kita percaya, kita punya iman, maka kita diselamatkan. Dan itu dikatakan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau saya gambarkan, kalau hari ini ada yang berulang tahun, lalu dapat hadiah yang sangat berharga. Misalkan sebongkah berlian dan juga dilapisi sama emas yang sangat berharga. Maka pada malam hari ini saya percaya, jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa pemberian dari Tuhan itu jelas, kasih karunia itu bukan karena hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Berarti ketika kita mendapatkan hadiah yang berharga dalam hidup ini, itu bukan karena kita yang mau, tapi karena kita mau diberi dengan harga yang mahal, tanpa kita harus meminta, Tuhan sudah kasih. Jadi kasih karunia itu tidak ada kerjasama antara hidup kita dengan Tuhan, tetapi murni adalah pekerjaan Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma supaya kita bisa menikmati. Bahkan di ayatnya yang ke-9 dikatakan,
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi istilahnya bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin baca Alkitab, bukan karena kita rajin melayani, bukan karena kita rajin ke gereja, baru kita dapat tempat di sorga. Bukan. Karena Tuhan berfirman, itu bukan hasil pekerjaan. Jadi sebenarnya hidup ini sungguh luar biasa. Berkat Tuhan melimpah atas hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan menyelamatkan kita bukan karena maunya kita, tapi karena pemberian Allah, kasih Allah, anugerah Allah bekerja dalam hidup kita. Maka firman Tuhan di ayat yang ke-9 dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau hari ini kita semua sedang berjuang dengan sakit penyakit, situasi yang tidak mengenakan, bahkan kadangkala kita berpikir bahwa hidup dan mati kita sepertinya sudah singkat. Hari ini saya mau katakan, tidak ada yang kita bisa megahkan atau kita sombongkan dalam hidup ini. Karena kalau kita pun juga boleh ada hari ini, semua itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu diingatkan bahwa hidup ini harus kembali kepada Tuhan. Maka Bapak-Bapak Reformasi mengingatkan kita, kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa menjalani hidup ini hari ini. Jika kita pun juga boleh kuat, jika kita pun hari ini masih tetap menikmati berkat Tuhan, itu bukan karena hebat kita, tapi karena kasih karunia, sola gracia yang bekerja atas hidup kita. Maka di ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Maka pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena kita boleh ada di muka bumi ini, bukan karena maunya kita, tapi karena rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup manusia. Maka firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan punya tujuan ternyata ketika kita boleh ada di muka bumi ini, yaitu melakukan pekerjaan baik. Maka selagi kita bisa berbuat baiklah kepada semua orang. Jika hari ini kita pun juga diberkati, berbagilah dalam berkat Tuhan, apapun bentuknya. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan kita dirancang untuk satu tujuan, untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari anugerah Tuhan. Hari ini adalah hari berkat dari Tuhan. Jika kita boleh ada hari ini, apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan, semuanya kita kerjakan meskipun kita bersakit-sakit. Tetapi senangnya akan kemudian, karena Tuhan menjadikan kita yang berharga dan kita harus menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan berputus asa, jangan kecewa, jangan bersedih hati, jangan segala sesuatunya dengan sikap yang pesimis, tapi harus optimis karena Tuhan sudah menjadikan kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka hari ini sehebat apapun pergumulanmu, masalahmu, ingat ada Tuhan yang selalu setia memberikan jawaban dan juga pertolongan yang tepat pada waktunya. Hari ini menangis, menangislah. Hari ini bersusah payah, hadapilah. Hari ini berhadapan dengan segala tantangan yang mungkin tidak tahu apa jawabannya. Tapi ingat, kita ini buatan tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jangan berputus asa, andalkan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat rohani. Sola gracia selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu kami kuat karena Tuhan. Kami sehat karena Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Kami pun juga boleh menikmati hari-hari hidup kami. Kami tahu kami buatan tangan Tuhan. Apapun ketakutan kami hari ini, apapun kekhawatiran kami pagi hari ini, ataupun juga sepanjang perjalanan kami hari ini, kami percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan dalam kasih karunia-Mu, dalam anugerah-Mu yang terus bekerja atas hidup kami. Inilah hidup kami, inilah keluarga kami, inilah setiap pergumulan kami. Dan kami percaya
Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kuat di dalam Tuhan, selamat beristirahat, kiranya malam hari ini dapat berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.